di Sumatera Utara, program studi biologi. Nah, kali ini saya akan membahas tuntas, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi sistem integumen pada manusia. Baik, dalam materi ini saya punya beberapa topik yang akan kita bahas secara tuntas nantinya, di mana topik tersebut yaitu pengertian sistem integumen, struktur kulit, fungsi kulit, warna kulit, jaringan penunjang, dan yang terakhir yaitu kelainan pada sistem integumen. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian sistem integumen. Nah, sistem integumen itu sendiri berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Sedangkan menurut teorinya, sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, mikroba, dan kerusakan lainnya. Sistem integumen terdiri dari kulit, kuku, rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak. Materi selanjutnya yaitu struktur kulit, di mana terdapat 3 bagian utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Bagian penting yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Bagian epidermis terdiri dari rambut halus yang merupakan bagian terluar dari kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit di bagian dalam. Selain itu, epidermis juga terdiri dari lapisan tanduk yang merupakan lapisan yang melindungi kulit karena tidak mudah ditembus oleh udara, air, atau partikel-partikel asing. Bagian dermis kulit terdiri dari pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Kemudian saraf reseptor berfungsi menerima segala bentuk perubahan rangsangan seperti dingin, panas, sakit, atau juga tekanan. Bagian dermis lainnya yaitu kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebih. Bagian lain yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi untuk melembabkan kulit. Sedangkan bagian dermis yang lain yaitu folikel rambut berfungsi untuk tempat pembentukan rambut-rambut halus. Bagian hipodermis pada kulit terdiri dari jaringan adiposa yang berfungsi untuk tempat cadangan lemak. Lemak yang tersimpan di bagian adiposa atau bagian bawah kulit berfungsi sebagai cadangan energi dan menghangatkan tubuh. Baik, kita masuk ke pembahasan fungsi kulit. Nah, sistem integumen itu sendiri memiliki fungsi yang banyak sekali ya teman-teman. Tapi kali ini saya hanya akan membahas 6 fungsi utama kulit. Yang pertama yaitu sebagai pelindung atau proteksi. Nah, maksudnya di sini ya kulit memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh, di mana kulit dapat melindungi otot, tulang, pembuluh darah, sel saraf, serta organ lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Kulit juga sangat berperan terhadap daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari kuman, bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu sebagai penerima rangsang, atau kalau kita bilang sebagai indera peraba, di mana kulit begitu sensitif terhadap sentuhan, getaran, tekanan, begitu juga dengan suhu, bahkan rasa nyeri juga terasa oleh kulit. Yang ketiga yaitu pengatur panas. Nah, kulit dapat merespon naik atau turunnya suhu tubuh kita yang dikirimkan berupa sinyal dari otak. Yang keempat yaitu pengeluaran atau ekskresi. Perlu kita tahu teman-teman bahwa kulit itu menghasilkan keringat. Nah, keringat yang kita keluarkan itu yaitu mengandung garam NaCl atau natrium klorida dan sedikit urea. Serta kulit juga melakukan pengeluaran keringat yang berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Yang kelima yaitu sebagai penyimpanan. Nah, masuknya di sini adalah kulit berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak di tubuh kita. Nah, dan yang terakhir itu yaitu sebagai penunjang penampilan. Nah, kenapa dibilang penunjang penampilan? Karena kulit merupakan organ yang pertama kali dilihat oleh orang lain, sehingga kulit juga sebagai rasa percaya diri orang ya bisa dari kulit itu sendiri. Baik, kita masuk pembahasan warna kulit. Kenapa ya warna kulit setiap orang itu berbeda-beda? Nah, untuk tahu alasannya, biar teman-teman lebih
lebih mudah memahami, di sini saya punya video yang cocok banget buat teman-teman. Jadi, silahkan menonton. Kayaknya masih banyak yang mikir kalau kita harus berkulit putih mulus biar dianggap cantik atau ganteng. Makanya banyak yang kurang pede kalau kulitnya gelap. Kalau gitu, kenapa orang lahir dengan warna kulit yang berbeda-beda? Kenapa nggak putih semuanya aja? Jadi pada dasarnya warna kulit kita sangat dipengaruhi beberapa senyawa kimia dalam tubuh, terutama melanin yang bisa ditemukan juga di rambut dan mata. Senyawa ini sebetulnya berfungsi seperti payung alami yang melindungi kulit dari terik matahari. Saat sinar matahari terlalu terik, melanin akan bereaksi mengubah pigmen warna kulit kita jadi lebih gelap, sehingga kita terlindung dari efek radiasi matahari yang berbahaya. Sebaliknya saat sinar matahari cuma sedikit, melanin bakal mengubah pigmen warna kulit jadi lebih cerah. Dampaknya kulit bisa lebih maksimal menyerap radiasi baik yang nantinya bakal diolah tubuh jadi provitamin D. Kalau gitu, kenapa kita semua lahir dengan template warna kulit yang beda-beda dan bukannya bisa gonta-ganti ngikutin sinar matahari yang ada? Menurut perkiraan para ahli, nenek moyang kita kemungkinan berasal dari wilayah Afrika. Dari sana mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan iklim yang bermacam-macam. Alhasil warna kulit mereka pun menyesuaikan daerah tempat mereka hidup dan sifat ini kemudian diturunkan ke generasi-generasi berikutnya sampai sekarang. Cuma memang ada beberapa kasus unik, di mana bayi warna kulit, rambut, dan matanya pucat bisa lahir dari orang tua berkulit gelap. Kasus ini bisa terjadi pada penderita albino yang melaninnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga jadi lebih rentan pada kanker kulit dan penuaan dini. Jadi perbedaan warna kulit sebetulnya nggak ada hubungannya sama kecantikan, kegantengan, atau kesuksesan. Tanpa perbedaan ini, nenek moyang kita mungkin justru nggak bisa bertahan dan menurunkan kita-kita ini. Kita masuk pembahasan kelainan pada sistem integumen atau kulit. Yang pertama itu jerawat. Nah, jerawat bukan asing lagi ya bagi kita, apalagi kaum hawa nih. Nah, jerawat umumnya disebabkan karena pori-pori kulit yang tersumbat oleh minyak yang berlebih. Ada juga karena kotoran atau juga sel kulit mati dan terinfeksi bakteri. Nah, ada juga beberapa orang jika terkena debu saja juga sudah bisa menyebabkan jerawat timbul di kulitnya. Jadi tergantung jenis kulitnya juga. Nah, yang kedua itu masuk komedo. Nah, munculnya komedo disinyalir karena kotoran yang terjebak di dalam pori-pori kulit. Nah, ketika kotoran, minyak dan sel kulit mati yang berada di bawah kulit kita menyumbat pori-pori, maka rentanlah muncul komedo. Yang ketiga yaitu tahi lalat. Nah, tentu tidak asing lagi ya teman. Tahi lalat disebabkan oleh adanya melanosit yang berkumpul pada satu daerah di permukaan kulit. Selanjutnya yaitu kutil, di mana kutil disebabkan oleh virus. Nama virusnya yaitu Human Papilloma Virus atau HPV yang menyebabkan kelainan pada lapisan kulit sehingga memproduksi keratin lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu panu. Penyakit ini muncul akibat infeksi jamur Malassezia furfur. Nah, kemunculan jamur ini ternyata dipicu oleh kebiasaan diri yang kurang terjaga, atau kalau kita bilang kotor ya, atau bisa juga tertular dari orang lain yang sudah terkena fanu. Wow. Yang terakhir yaitu ada kurap. Kurap sendiri disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Bisa juga karena udara panas atau lembab, atau bisa juga karena berbagi pemakaian barang pribadi kita dengan orang lain. Nah, memakai pakaian yang ketat bisa juga loh teman-teman membuat kita terinfeksi jamur kurap ini. Jadi hati-hati ya. Sekian video presentasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan